Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, baik. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena telah bergabung di Google Meet untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak, karena sampai saat kita masih diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan Bapak berharap juga agar anak-anak tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya virus corona. Perhatikan ya, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ingin tahu dulu, apakah hari ini hadir semua atau hari ini ada yang tidak hadir? Agus kemana Agus? Sakit, Pak. Sakit. Ya, mari kita doakan semoga Agus cepat diberikan kesembuhan dan dapat bergabung bersama kita kembali. Amin. Anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh Bapak minta tolong kepada Ketua Kelas, Nak Sunardin, untuk memimpin doa hari ini. Kepada Nak Sunardin, Bapak silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Nak Sunardin yang sudah berani untuk memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya anak-anakku, tolong perhatikan slide yang Bapak share di Google Meet pada hari ini. Baik, materi kita hari ini adalah tentang teks berita. Ini teks berita ya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Indikatornya, meringkas pokok-pokok isi teks berita yang dibaca dan didengar, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Nah, selanjutnya, perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah membaca dan mendengarkan berita, membanggakan dan motivasi melalui metode peserta dapat menyimpulkan isi berita tersebut secara keseluruhan dengan baik. Jadi di sini Bapak berharap kalian nanti setelah belajar, anak-anak dapat menyimpulkan isi berita dengan baik. Nah, apa itu peta konsep? Ada yang tahu? Peta konsep itu apa? Ada? Kalau tidak ada, Bapak akan jelaskan. Nah ya, menurut Martin, peta konsep adalah ilustrasi konkret yang mengidentifikasikan bagaimana sebuah konsep itu dihubungkan pada kategori yang sama. Langkahnya bagaimana? Langkahnya seperti ini. 1. Mengidentifikasi pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. Yang keempat, mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan. Nah, itu tadi sekilas tentang peta konsep. Sekarang perhatikan, sebelum masuk ke pelajaran, Bapak ingin melihatkan gambar untuk melatih fokus dan konsentrasi kalian. Tolong diperhatikan ya gambarnya, anak-anak. Siapa? Oke, gambar. Ini gambar pertama. Ini gambar yang kedua. Kira-kira menurut anak-anakku sekalian, dari kedua gambar ini, hal apa yang aneh? Atau apa menurut kalian yang tidak tepat? Ya, Bapak hitung mundur sampai hitungan kelima. Bapak akan ganti slide-nya ya. Kasih waktu 5,
4, 3, 2, Saya, Pak. 1. Cukup. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Baik, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Nak Sunardin. Yang saya amati dari gambar pertama itu yang aneh, Pak, rambu jalannya, Pak. Rambu jalannya apa? Rambu jalannya yang arah ke kanan, tapi di sini nggak ada jalannya, Pak. Oh iya, betul sekali. Cermat sekali ya. Bagus. Nah, kalian fokus pada pagi hari ini untuk menerima pelajaran. Selanjutnya, siapa yang tahu gambar yang kedua tadi? Ada yang tahu apa yang aneh dari gambar kedua tadi? Gambar sepatu-sepatu tadi. Ada yang bisa menjelaskan? Baik, kalau tidak ada, ada? Susunannya tidak rapi, Pak. Susunannya tidak rapi, Pak. Iya, bagus. Susunannya tidak rapi. Ada yang lain? Yang lain bisa memberikan masukan selain susunannya tidak rapi, apalagi kira-kira yang hal yang menurut kalian beda atau aneh menurut kalian? Tuh, baik. Kalau tidak ada, ada? Baik, Bapak akan kasih lihat. Kira-kira betulkah susunannya tidak rapi atau ada yang ganjil? Di sini di gambar terlihat bahwasanya sebuah sepatu warna pink ini, warna merah muda ini, keduanya merupakan satu jenis ya, sebelah kiri semua, sebelah kanannya tidak ada. Iya, jadi tadi yang disampaikan oleh rekan kalian itu memang sepatunya berhambur, tapi yang lebih pasnya adalah sepatu ini dua-duanya adalah sebelah kiri. Berarti kalau kita ambil dari dua gambar ini sebelum memulai pelajaran, kita harus butuh apa yo? Konsentrasi. Butuh konsentrasi dalam Pak. belajar. Iya, tepat sekali. Butuh konsentrasi dalam belajar. Lanjut ya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membuat kelompok terlebih dahulu 3 orang. Untuk nama-nama kelompok Bapak sudah bagikan melalui WhatsApp grup ya. Kemudian buat kelompok grup WA kecil yang beranggotakan 3 orang untuk wadah diskusi anak-anak hebat sekalian. Nah, ini Bapak sudah share WA grupnya. Sebentar, Bapak tampilkan WA grupnya. Ini ya, nama-nama kelompok sudah bagikan di yang cantik dan gagahnya berikut ini ya. Kira-kira tolong disimak dan dibaca dengan baik. Silakan dibaca dulu, dibaca. Bapak kasih waktu 2 menit untuk membacanya. Cermati baik-baik. Nak Nardin? Ada Nak Nardin? Nak Yuni? Iya, Pak. Nah, Yuni bisa tolong Bapak untuk bacakan teks ini? Bisa, Pak. Oh ya, silakan. Juara dunia angkat besi, Eko Yuli Irawan, bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Kamis pagi 8 November kemarin. Seperti ditayangkan Liputan 6 SCTV, Jumat 9 bulan 11 tahun 2019, Eko mendapat apresiasi dari Presiden usai membawa 3 medali emas dari kejuaraan dunia angkat besi di Turkmenistan. Didampingi Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PABSI Rosan, Eko Yuli diterima Presiden Jokowi dengan hangat di Istana Merdeka. Presiden Jokowi menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih Eko. Pemerintah berjanji akan terus memberikan dukungan kepada para atlet dalam setiap kejuaraan. Atas prestasinya tersebut, Presiden memberikan hadiah sebesar 250 juta. Eko juga mendapat uang tunai sebesar 200 juta dari Kemenpora. Selanjutnya, Eko akan mempersiapkan diri untuk berlaga dalam ajang Olimpiade 2020 dan menargetkan mendapat medali emas. Ya, Galuh Dharma Barata.
Sudah, Pak. Terima kasih Nak Yuni. Bagus sekali membacanya ya, lancar. Ya, Pak. Namun terus dilatih di rumah untuk membaca ya, agar Baik, Pak. kesalahan-kesalahan kecil nanti bisa minimalisir. Sudah ya untuk membacanya, Bapak. Yang lain sudah membaca? Sudah disimak? Sudah membaca? Sudah, Pak. Oke, anak-anak sekalian bisa melihatnya masuk di dalam quiz.com admin privat ini ya, Bapak dalam chat Google Meet. Apakah sudah masuk anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Lagi proses, Pak. Kita mulai. Mulai ya, siap? 1, 2, 3. Selamat kepada anak-anakku yang hebat-hebat ya. Kalian luar biasa sekali. Dan yang belum berhasil, jangan berkecil hati, tetap belajar dan fokus ya, ditingkatkan kembali. Nah, baik itu tadi. Kalian sudah menjawab tentunya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak bagikan tadi di kuisis tadi. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Kembali ke slide ya. Nih. Baik, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur berita. Tadi juga dalam soal kuisis tentunya ada menyangkut dari pertanyaan-pertanyaan teks sebelumnya tentang unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita. Baik, ada 6 unsur yang ada dalam teks berita. Jadi yang pertama, apa? Apa biasa digunakan untuk menanyakan peristiwa atau kejadian dalam sebuah berita. Kemudian yang kedua, di mana? Dalam bahasa Inggrisnya dengan where atau di mana biasanya digunakan untuk menanyakan peristiwa di mana letak peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga, kapan? Dalam bahasa Inggrisnya, when. Kapan biasa digunakan untuk menunjukkan waktu, ya. Kemudian yang keempat, siapa? Atau dengan bahasa asingnya, who. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelakunya. Yang keempat, yang kelima, mengapa? Why. Digunakan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi, sebab akibat ya dari peristiwa tersebut. Yang keenam, bagaimana atau bahasa Inggrisnya how. Nah, ini menjelaskan atau kalimatnya yang digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa tersebut. Itu tadi unsur-unsur berita dalam adik Simba ya, biasa yang kita kenal dengan istilah adik Simba. Untuk membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, untuk menemukan kesimpulan atau membuat kesimpulan sebuah berita, keenam unsur pertanyaan tadi sangat penting sekali, sangat berperan penting untuk membuat sebuah kesimpulan. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, ini akan menjadi kunci untuk membuat kesimpulan dari sebuah berita. Karena unsur sebuah berita itu harus ada unsur 5W1 atau adik Simba itu tadi. Nah, terus bagaimana cara menyimpulkan berita? Ada yang sudah tahu cara menyimpulkan berita? Caranya? Baik, kalau tidak tahu, Bapak akan jelaskan. Cara menyimpulkan isi berita, membaca atau mendengarkan berita secara utuh. Kemudian menentukan pokok-pokok informasi dengan berpatokan unsur adik Simba dalam berita. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi berita tersebut. Yang keempat, membuat kesimpulan berita dengan cara menggabungkan pokok-pokok berita menjadi sebuah kalimat berita. Ini adalah cara menyimpulkan berita. Oke, selanjutnya, anak-anakku sekalian,
kalian sudah tadi melihat contoh teks berita, Bapak akan menayangkan sebuah video, tolong disimak baik-baik video berikut. Terlihat anak-anakku sekalian? Terlihat, Pak. Oke. Sekarang tolong disimak dengan baik, kemudian secara berkelompok kalian berdiskusi melalui chat WA, kemudian kalian tulis unsur-unsur 5W1H adik Simba yang terdapat dalam tayangan video berikut ini ya. Silakan kalian tulis, nanti Bapak akan meminta kalian untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Baik, tolong disimak, Bapak akan mulai. 1, 2, 3. Bawa nama Indonesia di mata dunia nih. Iya, kali ini giliran para siswa sekolah menengah atas SMA Negeri 28, maksud saya di Jakarta, yang memenangkan Grand Prix pada kejuaraan dunia World Cup of Folklore 2 yang diselenggarakan di kota Velikotano, Bulgaria pada 11 hingga 20 Mei yang lalu. Sudah disimak beritanya anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Pak. Bagaimana kalian? Berita tadi membuat kita bangga sebagai warga dan bangsa Indonesia. Bangga, Pak. Bangga, Pak. Bangga. Setelah kalian mendengarkan tadi atau menyimak berita tadi, ada tugas kelompok. Nah, sudah Bapak bagi di grup WA kelas kita. Silahkan dilihat, silahkan berdiskusi dengan temannya melalui chat WA, bisa kalian bertanya, jawab, tentunya sudah kalian tulis hal penting dari unsur-unsur berita yang ada di dalam tayangan video tadi. Diskusikan bersama kelompok dan buatlah peta konsep berisi pokok-pokok berita dengan memperhatikan unsur 5W1H atau adik Simba dari tayangan video dengan gambar. Ada beberapa tugas ini. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu pokok-pokok beritanya dengan memperhatikan unsur 5W1H atau adik Simba. Kalian buat dulu di bukunya. Kalian bisa diskusi melalui chat WA. Kemudian nanti setelah itu kalian bisa menggunakan buku gambar untuk membuat peta konsep dari keseluruhan unsur 5W1H. Apa saja itu tadi ya. Nah, silakan Bapak kasih waktu kalian 10. Nah, anak-anak sekalian, ini waktunya tadi sudah 10 menit ya, sudah 10 menit. Selanjutnya, anak-anak sekalian silahkan membuat peta konsep. Tentunya dengan mendata ide-ide pokok unsur 5W1H, pokok adik tadi di dalam buku tulis, kemudian kalian menuliskan di dalam LKPD. LKPD-nya Bapak gunakan Classroom. Bapak sudah share tugas teks berita di Google Classroom, ya. Silahkan nanti bisa dibuka tadi yang tadi di sini. Tolong dikumpulkan ya tugas-tugasnya tadi dikumpulkan. Sekarang ya, Bapak minta agar masing-masing kelompok dapat mempresentasikan di ada? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Nak Hikmah. Nggih, Pak. Kelompoknya saya siapa tampilkan saja? peta konsep saya dulu ya, Pak ya. Ini kelihatan, Pak? Ya, silahkan. Bagaimana? Ya, kelihatan sambil dijelaskan bisa. Ya, terima kasih Pak. Di sini dari berita yang Bapak tayangkan tadi melalui video dapat saya buat peta konsepnya. Tadi dijelaskan bahwa di sini temanya adalah tarian Indonesia menang di pentas dunia. Selanjutnya di atas ini di peta konsep yang di atasnya itu ada pertanyaan apa. Jadi jawabannya adalah SMA N28 Jakarta memenangkan Grand Prix kejuaraan dunia folklore. Selanjut pertanyaannya, adik Simbanya adalah
Apa? Siapa? Ini Pak, lihat peta konsep kami Pak, bagus kan? Nih, ada gambarnya Mana? Pak, nih ada warnanya Bapak tidak Pak. lihat, belum lihat, Nak. Belum lihat ya Pak ya, nih Pak. Mana Bapak belum lihat, Nak? Nih Iya. Pak. Ya, terima kasih, Nak. Kita beri tepuk hikmatul presentasinya ya. Semoga kelompok bisa sebagus kelompok hikmat. Selanjutnya, yang masih ada kesalahan, tolong diperbaiki dan disamakan ya nanti. Kemudian kesimpulannya, Nak Normiati ada, Nak Normiati? Hadir, Pak. Nah, di peta konsep tadi apa, Nak Normiati? Ya, baik, Pak. Kesimpulannya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3, akan memaparkan kesimpulan yang telah kami susun berdasarkan hasil membuat peta konsep dari isi berita. Nah, kesimpulannya adalah SMA Negeri 28 Jakarta memenangkan Grand Prix kejuaraan dunia folklore di Veliko, Tarnovo, Bulgaria pada tanggal 11 sampai 20 Mei lalu. Keindahan tari tradisional yang mereka bawakan mampu membuat kagum juri dan penonton. Selain itu, tarian tersebut dipersiapkan dengan berlatih selama 3 bulan di Jakarta dan di Bulgaria. Demikian Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, bagus ya. Bagus kesimpulan yang dibuat dari Niati tadi. Selanjutnya, pertama membaca dan mendengarkan berita secara utuh, kemudian menentukan pokok-pokok informasi dengan atau W1H atau diksi, kemudian cek pokok-pokok isi berita tersebut, kemudian menyatukan dan membuat kesimpulan dengan cara menggabung pokok-pokok berita menjadi sebuah kalimat berita. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Ada yang masih ingin ditanyakan untuk membuat kesimpulan? Sangat gampang bukan? Anak-anak? Iya, gampang Pak. Iya Pak. Iya Pak. Gampang Pak. Baik, selanjutnya karena pelajaran kita hari ini sudah akan berakhir, nanti Bapak akan share linknya di chat Google Meet ya. Nih Bapak sudah kirimkan, silahkan kalian isi. Bagaimana pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Tahu bagaimana? Ya, silahkan diisi. Ya, baik. 3 orang yang mewakili, ya 4. Yes. Baik, sudah ya. Selanjutnya masuk ini. Materi apa yang masih ingin dipelajari? Baik, pelajaran Bapak rasa cukup sampai sini anak-anakku sekalian. Semoga Anda dapat mengambil pelajaran dari materi berita yang Bapak sampaikan tadi. Dan Bapak berharap anak-anak semua selalu belajar dengan rajin, kemudian memahami apa yang disampaikan tadi ya. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan ya, agar kita semua sehat dan terhindar dari virus corona. Demikian dari Bapak ucapkan terima kasih bersama kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.